Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang penjurnalan zakat, infak dan sedekah. Perlakuan akuntansi zakat menurut PSAK nomor 109 adalah zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik. Sedangkan muzaki adalah individu muslim yang secara syariah wajib mengeluarkan zakat atau menunaikan zakat. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, di mana mustahik terdiri dari fakir, miskin, rikob, orang yang terlilit hutang atau gorib, mu'alaf, fisabilillah, orang dalam perjalanan atau ibnu sabil, dan amil. 1. Penerimaan zakat. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima. Zakat diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar 1. Jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas, 2. Nilai wajar jika dalam bentuk non-kas, 3. Penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan. Atas penerimaan dana zakat ini, amil memperoleh bagian dari dana zakat. Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil dan mengurangi dana zakat. Sebagai contoh, Lajis Nurul Falah adalah lembaga pengelolaan zakat yang telah mendapat izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia sejak tanggal 1 Maret 2016. Pada tanggal 1 Maret 2017, Lajis Nurul Falah menerima zakat dari Tuan Ahmad sebesar 5 juta secara tunai dan menerima zakat dalam bentuk emas seberat 20 gram. Nilai wajar emas tersebut adalah 500 per gram dan sehingga di total sebesar 10 juta. Terkait penerimaan zakat, amil berhak menerima bagian dana zakat. Misalnya sebesar 10%, yaitu 1.500.000 atas transaksi tersebut. Bagian akuntansi Lajis Nurul Falah membuat pencatatan dalam jurnal sebagai berikut. Asumsi dana diambil. Bagian akuntansi Lajis Nurul Falah membuat pencatatan dalam jurnal sebagai berikut. Asumsi dana diambil. Dana amil diambil dari dana zakat pada saat harta zakat diterima. Perhitungan dan pencatatan dana amil juga dapat dilakukan per bulan, yaitu pada akhir bulan. 1. Pada 1 Maret 2017, akunnya kas zakat, aset non-kas emas zakat didebet 5 juta dan 10 juta, sedangkan penerimaan dana zakat mencatat penerimaan dana zakat uang sebesar 5 juta dan zakat dalam bentuk emas 20 gram 15 juta. Penyaluran dana zakat amil 1.500.000 didebet, kas zakat 1.500.000 dikredit, kas amil 1.500.000 didebet, penerimaan dana amil 1.500.000 dikredit. Contoh kedua, pada tanggal 10 Maret 2017, Lajis Nurul Falah menerima zakat dari Tuan Amir sebesar 5 juta secara kas untuk disalurkan kepada fakir miskin di Kampung Aman. Dengan jasa kegiatan penyaluran dana zakat ini, Tuan Amir memberikan ujroh sebesar 500.000. Berikut jurnal yang dibuat oleh Lajis Nurul Falah. Pada tanggal 15 Maret 2017, dengan akun kas zakat didebet 5 juta dan kas amil didebet 500, kemudian penerimaan dana zakat, penerimaan dana amil dikredit 5 juta dan 500. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non-kas,
maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut. Penurunan nilai aset diakui sebagai pengurang dana zakat. Jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil, maka dianggap sebagai pengurang dari dana amil. Contoh yang selanjutnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2017, Lazis Nurul Falah memiliki zakat emas yang belum disalurkan seberat 20 gram. Setelah dinilai dengan nilai pasar, ternyata harga emas tersebut adalah 475.000 per gramnya, sementara harga wajar pada saat pembeliannya yaitu 500.000. Penurunan nilai karena harga pasar bukanlah merupakan kelalaian dari pengelola, maka kerugian tersebut diakui sebagai pengurangan dana zakat dan sebagai akun kontranya adalah cadangan penurunan nilai non-kas. Di sini penurunannya berarti 500.000 dikurangi 475.000. Jadi penurunan nilai zakatnya ini adalah 25.000. Jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2017, ini mendebit akun dana zakat kerugian penurunan nilai zakat aset non-kas. Ini senilai 500.000. 500.000 ini diperoleh dari 20 gram dikali 25.000. 25.000 ini adalah penurunan asetnya tadi. Terus kreditnya yaitu cadangan penurunan nilai zakat non-kas sebesar 50.000. Jika penurunan nilai emas di atas sebagai kelalaian pengelola zakat, misalkan jatuh dan rusak, maka penurunan nilai diakui sebagai pengurangan dana amil. Nah, ini jurnalnya sama seperti yang ini, cuma bedanya nanti yang didebet adalah dana zakatnya ini diganti dengan dana amil. Kreditnya sama. Yang kedua yaitu penyaluran zakat. Penyaluran zakat oleh amil ini diakui sebagai pengurangan zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan jumlah tercatat jika berbentuk aset non-kas. Contohnya, Lazis Nurul Falah pada tanggal 4 April 2017 menyalurkan dana zakat untuk fakir miskin sebesar 20 juta dan emas sebanyak 20 gram dengan nilai tercatatnya 500.000 per gramnya. Jadi totalnya 10 juta. Ini dari 500.000 dikali 20 gram. Jurnalnya seperti ini. Pada tanggal 4 April 2017 ini mendebit akun penyaluran dana zakat fakir miskin sebesar 30 juta dan kreditnya yaitu kas zakat 20 juta dan aset non kasnya yang berupa emas 10 juta. Selanjutnya, penyaluran zakat melalui amil lain. Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik non-amil apabila sudah diterima oleh mustahik non-amil tersebut. Zakat disalurkan melalui amil lainnya, tetapi belum diterima oleh mustahik non-amil, maka belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tidak berhak mengambil bagian dari zakat tersebut, tetapi dapat menerima ujroh dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Contohnya pada tanggal 1 Mei 2017, Lazis Nurul Falah menyerahkan dana zakat kepada Lazis Amanah untuk disalurkan kepada mu'alaf di Papua sebesar 20 juta. Untuk tugas penyaluran dana zakat ini, Lazis Nurul Falah memberikan ujroh sebesar 1 juta kepada Lazis Amanah. Lalu tanggal 20 Mei 2017, Lazis Amanah menyalurkan dana zakat kepada mu'alaf di Papua sebesar 20 juta. Amanat penyaluran zakat oleh Lazis Amanah sudah diselesaikan dan penyaluran ini telah diinformasikan kepada Lazis Nurul Falah. Jurnalnya sebagai berikut. Ini jurnal yang dibuat oleh Lazis Nurul Falah pada tanggal 1 Mei
Lazis Nurul Falah itu mendebit akun piutang penyaluran zakat Lazis Amanah sebesar 20 juta. Lalu kreditnya yaitu kas zakat sebesar 20 juta. Pada tanggal 1 Mei juga itu Lazis Nurul Falah juga mendebit penggunaan dana amil beban ujroh yang diberikan kepada Lazis Amanah tadi sebesar 1 juta dan kreditnya kas amil sebesar 1 juta juga. Selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2017 karena dana tadi sudah disalurkan kepada mualaf yang di Papua, maka Lazis Nurul Falah ini harus mengeliminasi piutang penyaluran zakat, yaitu dengan mendebit akun penyaluran dana zakat mualaf sebesar 20 juta dan piutang penyaluran zakat Lazis Amanah sebesar 20 juta juga. Selanjutnya ini adalah jurnal yang dibuat oleh Lazis Amanah. Pada tanggal 1 Mei 2017, Lazis Amanah ini menerima dana zakat dari Lazis Nurul Falah untuk disalurkan kepada mualaf yang di Papua. Maka Lazis Amanah harus mendebit akun kas zakat senilai 20 juta. Dan karena Lazis Amanah ini belum menyalurkan dana zakatnya, maka Lazis Amanah harus mengkredit akun liabilitas penyaluran zakat Lazis Nurul Falah sebesar 20 juta. Lalu pada tanggal 1 Mei 2017 juga, di sini Lazis Amanah itu menerima ujroh penyaluran zakat dari Lazis Nurul Falah. Ujroh ini diakui sebagai pendapatan dana amil oleh Lazis Amanah. Maka Lazis Amanah mendebit kas zakat senilai 1 juta dan kreditnya yaitu penerimaan dana amil pendapatan senilai 1 juta. Selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2017, di sini Lazis Amanah sudah menyalurkan dana zakatnya kepada mualaf yang ada di Papua. Maka di sini Lazis Amanah harus mengeliminasi liabilitas penyaluran zakat, yaitu dengan cara mendebit akun liabilitas penyaluran zakat sebesar 20 juta dan kreditnya yaitu kas zakat senilai 20 juta. Selanjutnya yaitu penyerahan dana zakat dengan keharusan untuk mengembalikannya. Zakat yang diserahkan kepada mustahik non-amil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil belum diakui sebagai penyaluran zakat. Dalam hal ini diakui sebagai piutang penyaluran zakat. Contohnya pada tanggal 1 Juni 2016, Lazis Nurul Falah menyerahkan dana zakat kepada mustahik Tuan Andi untuk permodalan usaha sebesar 8 juta dengan status pinjaman Kordul Hasan tenor 1 tahun tanpa bagi hasil. Lalu pada tanggal 1 Juni 2017, Tuan Andi mengembalikan atau melunasi pinjaman dana zakat tadi sebesar 8 juta ditambah dengan infak sebesar 200.000. Maka jurnal yang dibuat oleh Lazis Nurul Falah adalah seperti ini. Pada tanggal 1 Juni 2016 dibayarkan dana zakat untuk pemodalan Tuan Adi dengan jurnal piutang penyaluran dana zakat didebet senilai 8 juta dan kas atau zakat dikredit senilai 8 juta. Kemudian tanggal 1 Juni 2017 diterima pengambilan piutang penyaluran dana zakat dari Tuan Adi senilai 8 juta dan infak sedekah senilai 200. Terdapat akun kas atau zakat dan kas atau infak sedekah di debit masing-masing senilai 8 juta dan 200.000. Lalu di kredit ada akun piutang penyaluran dana zakat dan penerimaan dana infak sedekah masing-masing senilai 8 juta dan 200.000. Sebaiknya untuk penyaluran yang harus dikembalikan untuk menggunakan dana zakat tetapi menggunakan dana lainnya, misal dana infak atau sedekah atau dana amil sendiri yang diperlakukan sebagai dana kebajikan. Aset kelolaan terkait penyaluran harta
Zakat kelolaan PSAK nomor 109 mengatur berikut ini. Dana zakat yang dialurkan dalam bentuk perolehan aset tetap, misal rumah sakit, sekolah, mobil ambulan, dan fasilitas umum lainnya, diakui sebagai penyaluran zakat seluruhnya bila aset kelolaan tidak dalam pengendalian Amil. Contoh jurnal untuk mencatat penyaluran aset zakat kelolaan. Tanggal 1 Mei 2017, Lazis Nurul Falah memberi aset tetap berupa mobil untuk tujuan penyaluran dana zakat yang diserahkan kepada pengelola yang tidak dikendalikan Amil kantong 2AFA sebesar 240 juta. Jurnalnya sebagai berikut. Tanggal 1 Mei 2017 terdapat aset kelolaan dana zakat di debit sebesar 240 juta dan kas atau zakat di kredit senilai 240 juta pula. Diakui sebagai penyaluran zakat secara bertahap bila aset kelolaan dalam pengendalian Amil. Jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian Amil atau pihak lain yang dikendalikan Amil, maka penyaluran zakat dilakukan secara bertahap. Penyaluran ini diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut dengan sesuai dengan pemanfaatannya. Contoh, pada 1 Mei 2017, Lazis Nurul Falah memberi aset tetap mobil dengan kas zakat sebesar 240 juta yang akan digunakan sebagai fasilitas umum dan mobil tersebut masih dikendalikan Amil Lazis Nurul Falah. Dengan beban penyusutan atas aset zakat kelolaan tahun 2017 adalah 16 juta. Penjurnalannya sebagai berikut. Pada tanggal 1 Mei 2017 terdapat akun aset kelolaan mobil atau dana zakat di debit sebesar 240 juta. Lalu ada akun kas atau zakat di kredit sebesar 240 juta pula. Lalu di tanggal 31 Desember 2017 terdapat akun penyaluran dana zakat fisabilillah atau beban penyusutan aset kelolaan di debit sebesar 16 juta dan akun akumulasi penyusutan aset kelolaan mobil dana zakat di kredit sebesar 16 juta pula. Perlakuan akuntansi untuk infak dan sedekah menurut PSAK nomor 109 ditujukan bagi amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah bertujuan untuk menggaur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak atau sedekah. Pengakuan dan pengukuran penerimaan infak atau sedekah. Pengakuan awal. Infak atau sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak atau sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak atau sedekah. Yang pertama, jumlah yang diterima juga dalam bentuk kas. Yang kedua, nilai wajar jika dalam bentuk non-kas. Penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset non-kas. Contoh, pada tanggal 5 Januari 2X1, Las Amanah menerima infak atau sedekah dari Tuan Ahmad secara tunai sebesar 20 juta rupiah dan emas seberat 10 gram. Nilai wajar emas tersebut adalah 550.000 per gram, sehingga total nilainya adalah 5.500.000. Terkait penerimaan infak ini, amil mendapat hak penyaluran untuk amil sebesar 10%, yaitu 2.550.000. Atas transaksi tersebut, bagian Las Amanah membuat pencatatan dalam jurnal. Maka jurnal dari soal di atas yaitu bahwa Las Amanah menerima infak sedekah secara tunai sebesar 20 juta dan emas sebesar 10 gram yang dengan nilai tercatat adalah 50.000. Maka jurnalnya yaitu kas infak sedekah sebesar 20 juta di sisi debit dari tadi karena menerima infak tadi secara tunai yaitu 20 juta dan mendapatkan emas sebesar 10 gram dengan nilai tercatatnya 550.000. Jadi total nilainya adalah 5.500.000. Maka dalam jurnal dicatat sebagai aset non kas infak sedekah sebesar 5.500.000. Maka di sisi debit dan di sisi kredit yaitu
penyaluran dana infak sedekah sebesar 25.500.000. Zona selanjutnya itu penyaluran dana infak. Penyaluran dana infak sebesar tadi disebutkan bahwa mendapat penyaluran dana infak sebesar 2.550.000 berada di sisi debit, dan di sisi kredit yaitu kas infak sedekah sebesar 2.550.000 di sisi kredit. Selanjutnya zona selanjutnya itu bahwa amil mendapatkan hak penyaluran untuk amil yaitu 10% yaitu 2.550.000. Maka jumlahnya yaitu kas amil sebesar 2.550.000 di sisi debit, dan di sisi kredit yaitu penerimaan dana amil sebesar 2.550.000 di sisi kredit. Yang selanjutnya yaitu pengukuran setelah pengakuan awal. Yang pertama adalah aset non-kas lancar dinilai sebesar nilai perolehannya. Contohnya, pada tanggal 7 Januari 2021, Lazis Amanah menerima infak atau sedekah dari Ibu Sofi berupa 20 karung beras senilai 160.000 per karungnya, sehingga totalnya yaitu 3.200.000. Ini dari 20 dikali 160.000. Nah, atas transaksi tersebut, maka Lazis Amanah itu membuat jurnal sebagai berikut, yaitu pada tanggal 7 Januari 2021, Lazis Amanah mendebit akun aset non-kas lancar beras sebesar 3.200.000, ini dari totalnya tadi. Lalu kreditnya yaitu menerima dana infak atau sedekah senilai 3.200.000. Pengukuran yang kedua yaitu aset tetap yang diterima dan dimanfaatkan untuk dikelola oleh amil dapat berupa kendaraan, rumah, tanah, bangunan, dan lainnya. Contohnya yaitu pada tanggal 10 Januari Lazis Amanah menerima infak atau sedekah berupa mobil dengan nilai wajarnya yaitu 150 juta. Sebelum disalurkan, mobil tersebut disewakan dengan nilai sewanya per bulan yaitu 5 juta. Sewa mobil diterima setiap tanggal 15. Maka Lazis Amanah mencatat jurnal yang yaitu aset tetap non-kas infak sedekah itu berada di sisi debit. Karena itu tadi adalah mobil, maka itu aset non-kas berada di debit sebesar 150.000. Sedangkan di posisi kredit ada penerimaan dana infak atau sedekah sebesar 150.000. Mencatat penerimaan infak atau sedekah berupa aset tetap yaitu mobil dengan nilai 150.000. Jurnal selanjutnya yaitu kas infak atau sedekah. Karena tadi mobil tersebut disewakan maka kas infak atau sedekah sebesar 5 juta itu berada di sisi debit. Selanjutnya yang di sisi kredit ada penerimaan dana infak atau sedekah hasil pengelolaan sebesar 5 juta. Mencatat penerimaan hasil pengelolaan infak atau sedekah dan berupa aset tetap yaitu mobil sebesar 5 juta. Selanjutnya itu pengakuan dan pengukuran penyaluran infak atau sedekah. Aset kelolaan. Hasil pengelolaan dana diakui sebagai pengelola dana infak atau sedekah. Misalnya pada tanggal 1 Februari dana infak atau sedekah kas ditabung di Bank Syariah dalam tabungan mudharabah yang secara pedik akan mendapatkan bagi hasil. Contohnya yaitu seperti Lazis Amanah mengelola sebagian kas infak atau sedekah dalam bentuk tabungan mudharabah sebesar 200 juta yang disimpan di rekening Bank Syariah Mandiri. Pada tanggal 30 Juni nilai bagi hasil yang dihitung sebesar 10 juta. Maka jurnal yang dibuat akuntansi Lazis jurnalnya adalah investasi mudharabah infak sedekah. Tadi
yaitu sebesar 200 juta berada di sisi debit, dan di sisi kredit adalah kas infak sedekah itu berada di sisi kredit. Melakukan penyetoran tabungan mudharabah senilai 200 juta ke rekening bank syariah mandiri. Jurnal selanjutnya yaitu kas infak sedekah. Tadi kan mendapatkan infak sedekah dari nilai bagi hasil itu sebesar 10 juta, maka jurnalnya itu kas infak sedekah sebesar 10 juta di sisi debit, dan di sisi kreditnya yaitu penerimaan dana infak sedekah penghasilan tabungan mudharabah infak sedekah sebesar 10 juta itu di sisi kredit. Penerimaan penghasilan investasi tabungan mudharabah senilai 10 juta. Penyaluran dana infak atau sedekah diakui sebagai pengurang dana infak atau sedekah sebesar jumlah yang diserahkan ke dalam bentuk kas, nilai wajar aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset non-kas. Contohnya yaitu pada tanggal 4 September Las Amanah menyalurkan infak sedekah, dan infak sedekah itu secara tunai sebesar 5 juta serta emas sebanyak 10 gram dengan nilai tercatatnya yaitu 550.000 per gram. Maka jurnalnya yaitu penyaluran dana infak atau sedekah sebanyak 10.500.000 berada di sisi debit. Dari mana tadi dapat 10.500.000? Karena Silas Amanah menyalurkan infak atau sedekah, itu berarti dia mendapatkan kas infak atau sedekah sebesar 5 juta secara tunai tadi, dan nilai tercatat dari emas yang 10 gram dikali 550.000 menjadi 5.500.000, maka itu masuk ke kredit. Maka di debitnya yaitu penyaluran dana infak atau sedekah sebanyak 10.500.000 berada di sisi debit. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.